Lanjut sesi keempat anak-anak, ini nomor 19. Perhatikan ya, kita cermati dulu kisi-kisinya. Disajikan data dalam tabel tentang 6 baris nilai terendah sampai rentang tertinggi beserta frekuensinya. Peserta dapat menyebutkan median. Median itu apa anak-anak? Iya, median itu nilai tengah ya, median. Median ini nilai tengah, nilai tengah setelah apa? Setelah datanya diurutkan. Pahami ya, jadi 94 itu artinya yang mendapat nilai 9 4 orang, yang mendapat nilai 8 7 orang, yang mendapat nilai 7 10 orang, yang mendapat nilai berapa 6 12 orang, dan seterusnya. Nah, trik atau cara menentukan median dalam bentuk tabel frekuensi adalah, perhatikan anak-anak ya, saya tulis ulang di sini. Jadi ini nilai, ini frekuensi, ini 9, 8, 7, kemudian 6, kemudian 5, kemudian 4, ini frekuensinya 4, 7, 10, 12, 4, 3. Perhatikan, Pak Agus akan langsung kasih triknya ya. Ini kita coret dari tepi. 9 kan ada 4, 4-nya ada 3. Ini kalau tak coret, nanti kan ini sisa 1 data, set ya, masih 9-nya kan masih ada 1, yang 3-nya kan sudah hilang. Kemudian 1 dengan 4 ini saya coret, set set, ini masih 3. Lalu 3-nya saya coret, ini masih 4, set. 4-nya saya coret, nah ini masih berapa nih anak-anak? Kalau ini saya coret nanti masih 8 ya anak ya, nah, masih 8. Kemudian kalau ini saya coret, set set, nah di sini masih ada 2. Berarti di sini 7 itu ada 2 data. Dengan demikian maka mediannya adalah 7 tambah 7 bagi 2. Jadi hasilnya kan 14 bagi 2. Berarti ini mediannya adalah 7. Ya. Coba saya buat soal lagi anak-anak ya, supaya kalian tidak bingung. Misalnya ini bagaimana trik mencari apa untuk link. Perhatikan. Nah, misalnya ya, ini nilai, ini frekuensi, misalnya ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, ini 9, 5, misalnya saja 2, 8, 7, 6, misalnya saja 4, ini misalnya berapa 3. Nah, coba tentukan medianya, perhatikan, triknya perhatikan anak-anak. Saya coret. Berarti ini menyisakan 2 data, saya coret, ini masih 2 data, berarti habis, tinggal ini, set, set, ini berarti 2 data, 5. Artinya apa? Di tengah itu ada nilai 6 jumlahnya 5. Ya, nilai 6 jumlahnya 5. Berarti kalau begitu, data tengahnya kan 1, 2, 3, 4, dan berarti mediannya adalah 6. Ini trik mencarinya seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, perhatikan nomor berikutnya, disajikan 2 kelompok ya. Di sini 2 kelompok A dan B dengan jumlah anggota dan rata-rata nilai diketahui. Kalian dapat menentukan rata-rata gabungan. Ya, misalkan ini kelompok A, kelompok A ini jumlah siswanya ada 24. Rata-ratanya ada 70. Kemudian kelompok B jumlah siswanya ada berapa? Ada 16. Kemudian rata-ratanya ada berapa? Ada 8. Pertanyaannya digabung. Jadi kelompok A dan B digabung. Kalau misalkan dari sini A dan B digabung, rata-ratanya berapa? Total itu berapa? Perhatikan cara menyelesaikan. Jadi rata-rata total ini dari jumlah 24 dikali 70. Jadi jumlah
anggota kelompok A, kalikan rata-ratanya, kemudian ini 16 dikalikan rata-ratanya. Nanti dibagi berapa? Ini 24 dan 16. Sekarang kita hitung anak-anak. 24 dikalikan 70 berapa? 24 dikalikan 70 adalah 1680. 1680. Kemudian 16 dikali berapa? 16 dikali 80, 1280. Kalau kita bagi, jumlah kan berapa? 40. Kelanjutannya di sini berarti X total ini saja 1680 ditambah 1280 adalah 2980. Ini kalau dibagi 40, nolnya kita coret, temennya berapa nanti? Kita hitung 298 dibagi dengan berapa? 298 ini. Kita hitung ulang coba sebentar. 1680 ditambah 1280. Oh, ini nama akan enggak salah bagus. Nah, gitu. Tidak setol ya. Saya perjelas. 290. Kalau nolnya ditoret, kan tinggal 296 dibagi 4. Hasilnya berapa? 296 dibagi 4. Hasilnya ada 70. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya yang A. Jadi prinsipnya kalau ada soal seperti ini, ingat jumlah anggota A dikalikan rata-rata ditambah jumlah anggota B dikalikan rata-rata, nanti kamu bagi dengan jumlah anggota A dan B itu jumlah, ya udah ketemu rata-rata totalnya. Udah sekali ya. Oke, kita lanjut nomor berikut. Lanjut anak-anak, perhatikan dulu ini. Diketahui 3 uang logam dilambungkan, kalian dapat menentukan peluang persyaratan tertentu. Nah, ini ada 3 uang logam. Saya tulis di sini anak ya. Jadi kalau Anda melontarkan uang logam, misalnya saja, dan kemungkinan pertama muncul kalau tidak angka gambar kan. Jadi ini angka, ini gambar. Perhatikan. Kemudian yang kedua, ini angka, gambar, angka, gambar. Lalu yang ketiga, angka, gambar. Dan angka gambar, angka gambar, angka gambar. Apa artinya diagram ini? Ya. Nah, kemungkinan pertama adalah angka, angka, angka. Nah, ini adalah ya. Kemudian ini angka, angka gambar. Titik sampelnya ya. Set, 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 set. Ini begini. Ini kan. Berarti ini apa? Angka, gambar angka, kemudian berarti ini angka, gambar, gambar, perhatikan. Ini adalah gambar angka-angka, ya. Ini adalah gambar angka-gambar, ini adalah gambar-gambar angka, ini gambar-gambar gambar. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sampel. Ya, ada 8 titik sampel, namanya titik sampel. Kalau kita melempar 2 mata uang logam, ya, nanti kemungkinannya ada 8 titik sampel. Artinya apa? Kemungkinannya kalau tidak muncul ini ya ini ya ini ya ini ya ini. Gitu. Nah, sekarang banyaknya semua titik sampel kan ada 8. Yang ditanya peluang. Permukaan paling sedikit
paling sedikit muncul 2 gambar. Nah, kita yang muncul 2 gambar itu yang mana sih? Ini muncul 1 gambar, tidak dihitung. Nah, ini ya. Ini kan muncul 2 gambar. Ini muncul 2 gambar, ya kan? Ini juga muncul 2 gambar. Kalau di sini bahasanya paling sedikit, nah berarti kan ini juga ikut. Nah, yang dimaksud dengan peluang, ya, peluang ini adalah banyaknya kejadian yang diharap dibagi banyaknya semua kejadian yang mungkin, ya, atau seluruh titik sampel. Ya, jadi ini adalah PA dibagi NS gitu saja. Nah, ini banyaknya maaf, ini bukan PA ya, ini NA. Banyaknya kejadian yang diharapkan ada di sini kan, dalam kasus ini kan ada 4. Sedangkan banyaknya semua titik sampel ini kan ada 8. Berarti peluangnya berapa? Ya, 4/8 berarti ya. Nah, pertanyaan ini variatif. Kalau misalkan nanti pertanyaannya berapakah muncul 2 angka 1 gambar, misalnya 2 angka 1 gambar, ini yang 2 angka, ini kan 2 angka ya, ini 2 angka. Yang 2 angka 1 gambar ternyata ada 3, berarti yang diharap adalah 3. Kemudian semua titik sampel yang mungkin 8. Maka peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah 3. Ini dibandingkan banyaknya semua titik sampel. Itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Lanjut anak-anak, disajikan bilangan, ini bilangan berpangkat ya. A pangkat B dipangkatkan C. Ya, B-nya bilangan bulat negatif, C-nya bilangan pecahan. Dapat menyelesaikan hasilnya. Berarti di sini A-nya kan ini ya. Di sini A pangkat, maaf saya ganti. Ya. Putih aja ya. A-nya A-nya 9 ya, B-nya negatif 4, C-nya berapa? 1/4. Yang ditanyakan A pangkat B dipangkatkan C, berarti A-nya 9 dipangkatkan negatif 4 dipangkatkan 1/4. Ini kalau pakai langsung mudah sekali anak-anak. Ini kan 9, ini kalau tak coret kan pangkat negatif 1, ya toh? 4 dikalikan 1/4, kemudian ini kan bisa menjadi berapa nih? 2 ya, 2 pangkat 3 ya. Ini kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan berapa? Dipangkatkan negatif 1 ini kan berarti kan menjadi 2 pangkat negatif 3. Apa artinya? Masih ingat ya, bilangan pangkat negatif ini berarti 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Bisa dipahami anak-anak ya? Saya kasih contoh yang lain anak-anak ya. Misalnya saja ini A-nya berapa? A-nya 16 ya. Kemudian B-nya negatif 3, lalu C-nya adalah 1/4. Berarti A pangkat B dipangkatkan C. Saya selesaikan, perhatikan. 16 dipangkatkan negatif 3 dipangkatkan 1/4 ya. 16 dipangkatkan, kita selesaikan. Cara penyelesaiannya perhatikan, 16 saya ubah menjadi 2 pangkat 4 anak-anak. 2 pangkat 4 kan 16. Ini kalau dipangkatkan dengan negatif 3 ini dulu, nanti ini kita temukan dengan 1/4. Boleh anak-anak begini. Ini menjadi 2 pangkat negatif 12 ditemukan dengan 1/4. Berarti kan ini 2 pangkat negatif 3. Sama, ini juga 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Nah, cermati langkah-langkah yang ditunjukkan itu anak-anak. Berikutnya perhatikan, disajikan penjumlahan 2 bilangan
dalam bentuk akar, peserta didik dapat menyederhanakan hasilnya. Oh, sebelum pembahasan Pak Agus ingatkan bentuk akar, kamu harus bisa menyederhanakan. Saya kasih contoh yang gampang. Misalnya akar 8 kan bisa ada ubah menjadi akar 4 kali 2. 4 2 ke 8 ya. Akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Jadi bentuk akar dari akar 8 itu bisa kita tulis 2 akar 2. Kan begitu. Contoh lagi misalnya akar 12. Akar 12 itu kan 4 kali 3 kan? Akar 4 kita hafal kan? Ini 2. Berarti ini tuh 2 akar 3. Lanjut lagi misalnya akar berapa? Akar 27. Akar 27 itu berapa? 9 kali 3. Berarti ini kan artinya akar 9, akar 3 ya. Akar 9 itu kan 3, berarti 3 akar 3. Begitu. Berapa lagi ya? Misalnya saja akar 32, akar 32. Kita bisa ubahnya menjadi berapa? 16 kali 2. Artinya akar 16 kali akar 2 berarti 4 akar 2. Selanjutnya anak-anak harus hafal. Kalau nanti akar 50 berarti berapa akar 50? Akar 50 kan berarti 25 kali 2 ya. Akar 25-nya adalah 5. Nah, jadi harus hafal. Berapakah akar dari berapa ini? Misalnya aja 48. 48 itu bisa kita ubah menjadi berapa? 16 kali 3. Karena 16-nya berapa? 4. Akar 3-nya tetap. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang dalam soal ini ditulis akar 32 ditambah 3 akar 18 dikurangi 2 akar 50. Ini kita ubah akar 32 kan 16 kali 2. 16 berarti 4. 4 akar 2 ditambah 3. 18 itu kan bisa kita ubah menjadi berapa? 9 kali 2. Akar 9-nya 3. 3 akar 2 dikurangi 2 akar 50 itu kan 25 kali 2 anak-anak ya. 25 akar 25-nya 5 akar 2. Oke, kita selesaikan. Berarti 4 akar 2, 9 akar 2 dikurangi 10 akar 2. Nah, ini sudah sejenis, akarnya sudah sama. Nah. Akarnya sudah sama. Kalau akarnya sudah sama, yang terpikir oleh kamu tinggal 4 tambah 9 dikurangi 10 saja. 4 tambah 9 itu berapa? 13. 13 dikurangi 10 berapa? 13 ya tentu 3. 3 akar 2. Caranya seperti itu anak-anak ya. Saya kasih contoh berikutnya anak-anak ya. Saya tulis lagi misalnya soalnya. Saya tulis di sini ya soalnya ya. Soal nomor 2 gitu ya. Misalnya 3 akar 27 ditambah akar 48 dikurangi 2 akar 75. Hasilnya berapa? Nah, ini kita selesaikan. 3 akar 27. 27 ini kita ubah menjadi berapa? 9 kali 3 kan? Akar 9-nya berapa? Akar 9-nya 3. Berarti 3 akar 3. 48 ini kan 16 kali 3. Akar 16-nya 4. 4 akar 3 dikurangi ini kan 25 kali 3. Akar 25-nya kan 5. Akar 3-nya tetap. Nah, menjadi 9 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Ya, ini kan terlihat lagi bentuknya kan udah sama. Berarti udah sejenis. Maka tinggal kita selesaikan. Sama ya, 9 tambah 4, oh kebetulan sama, dapat 13 ya, berarti 3 akar 3. Demikian adalah cara menyelesaikan soal dalam bentuk akar. Kita lanjut nomor 24 anak-anak. Perhatikan dulu kisi-kisinya. Disajikan 4 pernyataan tentang persamaan kuadrat. Ya, kalian dapat menyebut pernyataan akar persamaan yang benar. Kita selesaikan ya, nomor 1. Nomor 1 ini hukum distributif. Jadi misalkan saja di sini E kuadrat ditambah 7X sama dengan 0. Ini kan distributif, berarti kita keluarkan X-nya dalam kurung X plus 7. Jadi perubahan bentuk dari penjumlahan suku menjadi perkalian faktor itu sudah memfaktorkan. Ya.
Ini artinya apa? Artinya X-nya 0 atau X-nya ditambah 7 sama dengan 0. Berarti X-nya 0 atau X ini kan artinya sama dengan minus 7. Berarti penyelesaiannya ya kalau untuk seperti ini adalah 0 dan minus 7. Ini adalah hitungan penyelesaiannya. Kemudian ini kita selesaikan satu persatu ya. Kemudian yang nomor 2, model seperti ini itu selisih 2 kuadrat. Jadi X kuadrat minus 16 sama dengan 0. Kalau selisih itu berarti X minus ini berubah jadi begini ya. Nah, kemudian X plus 4 sama dengan 0. Berarti maaf ini ada ekivalennya, ini juga ada ekivalennya ya, ada ekivalennya. Ini artinya apa? Artinya X minus 4-nya 0 atau X ditambah 4-nya 0. Berarti ini X1-nya sama dengan 4, kemudian X2-nya sama dengan minus 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan minus 4. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3, ini adalah penyelesaian dengan pemfaktoran di sini hanya sama dengan 1 ya Nana ya. X ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Caranya bagaimana? Ya, ini dicari kalau dikalikan negatif 18, kalau dijumlahkan 3. Berarti berapa? 6 dan 3 ya. 6 dan 3. Ini kalau dikalikan kan minus 18. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 3. Udah ketemu kan pemfaktorannya? Artinya X ditambah 6-nya 0 atau X minus 3-nya 0. Berarti di sini X sama dengan minus 6 dan X sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 3. Kemudian yang keempat, kalau di sini penyelesaian bentuk kuadrat tapi A-nya tidak 1. 2. X kuadrat minus X minus 6 sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan gimana? Pakai cara cepat saja ya. Ini 0, ini berarti X begitu. Kalau dikalikan minus 12 dijumlahkan minus 1. Berapa itu? Ya berarti minus 4 dan 3. Saya ulang, ini kan 2 dan negatif 6 kalau dikalikan kan minus 12. Kamu cari ya, bilangan kalau dikalikan minus 12 kan minus 4 dan 3. Tapi kalau dijumlahkan minus 1. Nah, minus 4 dengan 3 kan minus 1. Karena ini ya 2, maka ini tak bagi 2. Caranya kan begitu. Ya udah, berarti X ini berapa? Temunya negatif 2 ya, sama dengan 0 atau X ditambah 3/2 sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah berapa ini? Minus 3/2. Nah, dari keempat pernyataan ini yang benar mana kita lihat anak-anak? 1 adalah 0 dan 7, berarti ini salah. Ini 4 dan min 4, berarti ini betul. Gitu. Negatif 6 dan 3, ini berarti betul. Ini kok negatif 4, padahal seharusnya 2 dan berarti ini. Tapi yang benar adalah pernyataan Romawi 2 dan Romawi 3. Begitu anak-anak ya.